Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas unsupervised learning. Salah satunya adalah K-means clustering. Apa itu K-means clustering? K-means merupakan algoritma pengelompokan data yang akan membagi data menjadi beberapa K-group. Ini adalah algoritma yang sangat terkenal karena sangat sederhana, sangat simpel. Algoritma ini mencoba membagi data menjadi K kelompok, di mana data dari satu grup akan memiliki karakter yang sama antar masing-masing anggotanya. Sebaliknya, data dalam sebuah grup akan memiliki karakter yang berbeda dengan anggota grup yang lainnya. Ya, algoritma ini mencoba mencari variasi yang sangat minimal antara kelompok yang sama dan akan mencari variasi yang paling maksimal dengan kelompok lain. Sebagai ilustrasi, ya, anggap kita mempunyai data di sebelah kiri saya ini, ya. Datanya kita akan bagi menjadi 4 klaster atau K-nya adalah 4, ya. Awalnya kita belum tahu, kita belum dapat membaginya. Jadi masih jadi satu kesatuan. Kemudian setelah kita gunakan K-means, kita dapati menjadi 4 kelompok yang menjadi 4 klaster. Jadi ini ada masing-masing yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster, ya. Seperti gambar yang sebelah kanan ini. Algoritma K-means clustering, ya. Pertama, kita tentukan K. K ini adalah jumlah klaster. Jadi dari data tersebut kita akan bagi menjadi berapa klaster. Kedua, kita pilih secara acak titik data yang berbeda sebagai main cluster awal atau centroid. Jadi kalau kita hendak buat 3 klaster, maka kita pilih 3 titik secara acak, ya. Kalau kita hendak buat 4, maka kita ambil 4 titik centroid secara acak. Kemudian kita hitung jarak Euclidean. Euclidean ini kita sudah pelajari waktu kita belajar supervised learning. Waktu itu kita belajar k-nearest neighbor, ya. Kita hitung jarak antara data kita, masing-masing data tadi, dengan centroid yang kita pilih secara acak tadi, ya. Kemudian tetapkan setiap titik ke klaster yang memiliki min terdekat. Dari anggota yang tadi dengan kita ukur jaraknya, dia lebih dekat ke centroid yang mana? Centroid 1, 2, atau 3. Tergantung berapa jumlah klaster yang hendak kita buat. Setelah itu kita hitung ulang centroidnya. Jadi titik yang centroidnya tadi ada 3. Kita hitung ulang berdasarkan klaster yang terbentuk, ya, dari langkah sebelumnya. Kemudian kita ulangi ini langkah berulang kali sampai tidak ada hasil klaster baru. Ya, sampai sini mungkin teman-teman belum paham. Kita langsung coba dengan kasih contoh, ya. Kita kasih contoh. Misalkan kita ada 8 data di sini. Ada A1 sampai A8. Di sini kita akan bagi data ini menjadi 3 klaster. Ya, 3 klaster. Ya, kita akan bagi, ini masih jadi satu kesatuan, ya. Nah, kita ingin bagi menjadi 3 klaster. Di sini kita pilih 3 titik, ya. 3 klaster karena kita pilih, maka kita buat 3 centroid. Kita ambil misalkan centroid 1 adalah A1, ya. Kemudian centroid 2 adalah A4. 5 dan 8, 5.8. 5 dan 8. X-nya 5, Y-nya 8.
Kemudian Centroid 3 A7 ya, kita ambil ada 3 Centroid seperti ini ya. Saya akan buka Excel ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Di sini kita punya data ya, ada 8. Kita pilih Centroid 1 A1 A2 Centroid 2 Centroid 3 Centroid 3 titik A7 ya, ini kita pindahkan di sini ya, Centroid 1, Centroid 2, Centroid 3. Kemudian dari data ini kita hitung distance-nya. Jadi A1 kita hitung jaraknya dengan Centroid 1, jaraknya dengan Centroid 2, jaraknya dengan Centroid 3. Nah, teman-teman kita hitung. Ternyata A1, A2 juga sama, A2 ukur jaraknya, A2 dengan Centroid 1, dengan cluster 1. Ini Centroid ini mewakili, ini min-nya ya, tengah-tengah dari cluster ya, 1, cluster 2, cluster 3. Centroid. Kita hitung. A2 begitu juga jaraknya kita hitung dengan Centroid 1 sampai semua data ini kita hitung masing-masing ya. A1 dia lebih dekat kemana? Centroid 1, Centroid 2, atau Centroid 3? Ternyata dengan Centroid 1 jaraknya 0 ya. Jadi A1 dia termasuk cluster 1 ya. Jadi kita masukkan ke dalam cluster 1. A2 dia lebih dekat ke Centroid 1 5, Centroid 2 4, Centroid 3 3,16. Ya, ternyata dia A2 masuk ke cluster 3. Terus sampai semua anggota dari dataset yang kita punya sampai A8 semuanya. Kita hitung A8 dia lebih dekat ke A2 kita. Jadi dia termasuk cluster A2. Masuk cluster 2 ya. Nah, ini adalah cluster ya, cluster yang step awal ya, step 1. Kita lanjutkan terus ya ke step 2. Kita selanjutnya step 2 adalah setelah kita assign, kita hitung centroid titik centroidnya kita update. Titik centroidnya kita update ya. Sini seperti kita lihat ya. Kita lihat di sini. Tadi pada saat step 1 kita dapati ini ya, A1 di cluster 1, nah di sini ya. A1 dia termasuk cluster 1 ya. A1 termasuk ya cluster 1. Cluster 1 ada berapa? Ada 1 doang ya. Hanya ada 1. Cluster 2 ada 1 2 3 4 5. A3 ya, A4, A5, ada 5 ya. Tuh 2 3 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Nah, ini. Kemudian untuk cluster 3 1 dan ada A2 dan A7, A2 dan A7. Kita hitung ulang rata-ratanya dari centroid ya. Kita ambil ini rata-ratanya untuk A1, untuk cluster 1 kan hanya 1 ya, 2 ya. Kemudian untuk centroid 2 rata-ratanya kita jumlahkan ini ya, X-nya 8 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4, kemudian dibagi 5 ya. Dapat 6. Ya, sama juga ini rata-ratanya 4 ditambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 9 dibagi 5. Hasilnya 6 rata. Kemudian juga sama centroid 3 ini di cluster 3 rata-rata centroidnya kita kalkulasi ya. Kemudian kita hitung ulang jaraknya dengan centroid dengan anggota dengan dataset, keseluruhan dataset. Kita bisa di sini kita pindahkan di sini. Ya. 210 kita masukkan di sini ya. Kita hitung ulang. Kita dapat jarak yang baru. Nah, ini centroid yang sebelumnya ya.
58 untuk yang cluster 2 centroidnya, yang centroid 2-nya. Sekarang berubah jadi 66 dan ini menjadi 1,5 yang awalnya 1,2 ya. Kita hitung jaraknya lagi. A1 dengan centroid 1 ya, dengan C2, centroid 3 dengan seluruhan data nih kita hitung jaraknya dengan masing-masing centroid. Kita dapati sekarang A1 dia lebih dekat, masih ya, dia masih di cluster 1 0 ya. A2 sekarang dia ke masih juga centroid 3, dia masih ada di 3 ya, sama. Terus sampai semuanya. Ternyata ada yang berubah di sini adalah pada saat baris ke-8 ya. Baris ke-8 ternyata sekarang dia lebih dekat ke centroid 1. Awalnya dia centroid 2 ya. Sekarang dia centroid 1. Nah, ternyata ada perubahan nih ya. Jadi kalau klasternya ada klaster baru, ada terjadi perubahan klaster pada step yang berikutnya, maka kita lakukan perhitungan centroid lagi ya. Kita lakukan perhitungan centroid lagi. Kita masuk ke step berikutnya ya, step 3. Step 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di step 3. Tadi step 2 ya. Kita lihat. Ternyata ada perubahan nih. Dia ini step 1, di sini ada perubahan. Sekarang cluster 1 berisi ada 2, A1 dan A8, A1 dan A8 ya, A1 dan A8. Centroid 2 dia berkurang ya. Karena tadi ada yang pindah menjadi ke cluster 1. Ya, untuk A2, untuk cluster 2, 1 2 3 4. Ya, ada 4 tuh, 2 3 4 ya. Ada 4. Kita hitung ulang nih, rata-ratanya dapat 6,5 dan Y-nya 5,25. Kemudian untuk centroid 3 gimana? Centroid 3 dia nggak ada perubahan ya, karena masih sama, dia masih hanya 2 ya. Nah, kita hitung ulang nih, kita masukkan di atas, kita hitung lagi jarak antara data kita dengan masing-masing centroid. Kita hitung lagi. Terus dari A1 ya, dia masih tetap di centroid 1 ya. A2 juga sama. A3 juga masih sama. Ada perubahan pada saat A4. A4 awalnya dia termasuk di cluster 2. Tapi sekarang lihat. A4 dia lebih dekat ke A1 ya, teman-teman. Di A4 dia sekarang dia lebih dekat ke A1. Lebih dekat ke cluster 1, ke center 1. Maka dia sekarang kita masukkan ke cluster 1. A5, A6, A7, A8 dia tidak ada perubahan, masih sama. Tapi ada perubahan nggak? Ada. Step 3 ternyata ada perubahan cluster ya. Anggota clusternya ada berubah lagi. Maka kalau ada perubahan, kita hitung lagi centroid rata-rata min dari centroid ya. Kita hitung lagi nilai centroidnya berubah lagi ya. Kita masuk sekarang ke step 4 ya. Kita masuk ke step 4 ya. Kita lihat sini di step 4. Di step 4 teman-teman bisa lihat pada step 4 ini kita hitung lagi rata-ratanya. Untuk cluster 1 ada berapa? Sekarang ada 3 ya. 1, 2, 3. Di mana A1, A4, A8 ya. A1, A4, A8 ya. Kemudian untuk cluster 2 isinya berkurang ya. Jadi sekarang tinggal 3 ya. Jadi sekarang tinggal 3. Dan centroid dengan cluster 3 masih tetap 2 ya. Jadi kita hitung lagi nih rata-ratanya. Rata-ratanya kita hitung lagi, kita masukkan lagi ke sini.
Centroid 1, Centroid 2, Centroid 3. Kita hitung lagi jaraknya. A1 dengan cluster 1, dengan cluster 2, dan cluster 3. Kita hitung lagi jaraknya. Dan di sini, kita masuk di step 4 ini. A1 dia ya di centroid 1 ya paling kecil, lebih dekat ke centroid 1. A2 lebih dekat ke cluster 3, kita masukkan ke 3. A3 ya begitu juga, nah A3 dia lebih dekat ke centroid 2 atau ke cluster 2. Terus sampai dengan A8. Nah, di sini kita lihat pada saat step 4 ternyata step 4 ini sama dengan step sebelumnya, itu step 3 ya. Tidak ada perubahan anggota cluster ya. Ya, tidak ada berubah, sama. Oleh karena itu cluster pembentukan cluster iterasi berhenti sampai di sini. Jadi kita dapati sekarang ya di sini anggotanya A1 cluster 1 ada A1, A4, A8. Cluster 2 A3, A5, A6 ya. Sebagai itulah hasil daripada pembuatan pembentukan cluster dari dataset yang kita punya ini, dari 8 baris 8 dataset kita hendak buat cluster menjadi 3 cluster. Inilah hasilnya. Ilustrasinya kita bisa lihat pada gambar berikut ya di sini. Pada langkah awal ya cluster 1 hanya berisi 1 cluster. Cluster 2 cluster ya. Cluster 2 ada 3 cluster, ada berapa cluster nih? Ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Kemudian pada step 2 ternyata berubah ya kan? Cluster 1 bertambah anggotanya, cluster 2 berkurang 1 anggotanya, cluster 3 tetap. Step 3 cluster 1 bertambah lagi menjadi 1 anggota, menjadi 3 anggota. Cluster 2 berkurang lagi, yang ini cluster 2 tadi ya. Kemudian cluster 3 tetap 2 anggota. Nah, pada saat step 4 hasilnya sama dengan step 3 ya, maka iterasi berhenti sampai di sini. Cluster telah terbentuk ya. Jadi inilah kita telah membagi data menjadi 3 cluster ya. Jadi ini yang paling dekat, dia A2 dan A7 ini memiliki kemiripan yang paling dekat ya. A1, A8 dan A4 ini yang paling mereka saling mirip satu antara lainnya ya. Kita telah bagi menjadi 3 cluster. Ya, cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya bagaimana menghitung cluster menggunakan Python ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.